melihat transformasi ataupun perjalanan timnas Indonesia ini kan banyak pihak yang mengatakan perjalanan cukup dramatis gitu ya. Bahkan untuk di posisi sekarang aja bisa dikatakan cukup banyak diremehkan. Kita bisa dibilang tim underdog. Nah sebenarnya gimana sih posisi ataupun peluang kita saat ini? Apalagi kalau kita lihat dari secara non-teknis gitu ya. Tadi kan ada wasit juga dari Kuwait gitu yang dikhawatirkan. Ya adalah sandungan-sandungan gitu ya. Nah ini gimana nih pandangan Bung Iqbal dan juga Bung Ai? Bung Iqbal dulu deh. Kalau posisi sekarang memang saya malah melihat 50-50 ya. Walaupun tadi Bang Ai juga sempat mention tuh. Bahwa kita pernah mengalahkan Saudi di Jakarta, di GBK, dan seri di Saudi ketika itu. Cuman itu kan tahun lalu ya, tahun lalu, dan dalam 1 tahun itu Saudi juga saya melihat beberapa kali catatannya semakin positif justru. Bahkan kemarin mereka juga beruji coba dengan negara-negara Eropa, walaupun sekelas Makedonia Utara, maksudnya Eropa Timur ya, tapi mereka juga mengasah kemampuan ya dalam pertandingan ini, karena Saudi ini kan kita juga nggak boleh lupa ya, dia juga langganan Piala Dunia gitu. Jadi dan faktor tuan rumah saya harus akui dengan 50.000 penonton yang akan menyaksikan tentunya akan menjadi tekanan juga ya pastinya. Tekanan mental juga. Pasti buat timnas kita sih. Kalau dari Bung Ai gimana nih pandangannya? Iya itu, makanya tadi kalau kita kesampingan faktor non-teknis ya 50-50, benar setuju dengan Bung Iqbal tadi gitu ya. Karena secara squad gitu ya, kekuatannya saya rasa cukup berimbang lah gitu ya. Saudi mungkin berkembang, tapi kita juga berkembang dengan adanya tambahan pemain-pemain baru, dan kita juga beberapa kali juga pertandingan terakhir juga bagus, dan kita bahkan di beberapa pertandingan terakhir belum terkalahkan kan timnas senior itu. Jadi itu sebuah catatan yang bagus juga gitu. Ini sebenarnya jadi modal yang cukup penting ya. Kalau misalkan timnas bisa bermain lepas gitu ya, tidak tertekan gitu ya, walaupun main di kandang lawan dan faktor non teknis wasit gitu, harusnya sih 50-50 kita bisa peluangnya cukup besar lah. Peluang cukup besar, tapi kemudian pertanyaannya kita bisa jadi kuda hitam nggak di posisi ini? Karena kan kita memang posisi cukup jauh ya, sekitar 119 dibandingkan dengan Arab Saudi gitu ya, yang maksudnya yang sudah terbiasa juga untuk menjadi langganan Piala Dunia. Nah ini seberapa besar sih chance-nya gitu? Kalau dulu ya sebenarnya saya sebelum era transformasi ini di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir, memang kalau ketemu negara-negara begini kita udah pasti jiper duluan lah. Karena memang waktu itu kita juga ingat bahwa belum banyak lah pemain-pemain diaspora. Tapi di eranya Pak Erick kan kita lihat gencar juga ya masuk pemain-pemain diaspora. Dan ini beda dengan Malaysia nih Bang. Diaspora kita beneran punya keturunan gitu ya. Bahkan orang tuanya atau mungkin neneknya itu emang orang Indonesia. Jadi saya melihat ada peningkatan level tim ya tentunya. Dan mental juga karena beberapa pemain ini bermain di liga-liga top Eropa. Dan kita bisa bilang bahwa misalkan kapten timnas Jai Itzes itu di Liga Italia bahkan. Dan itu bukan pemain cadangan ya Bang ya. Dia juga menjadi pilar utama. Jadi ini yang membuat saya menaikkan level daripada timnas itu sendiri sih sekarang. Kalau dari Bung Ai gimana? Kalau dari segi mungkin skill katanya kan juga tidak kalah, kok kita masih sama. Tapi kalau dari segi mental, ini jangan sampai kita keburu kena mental duluan nih. Karena kan tadi beberapa pihak juga mengatakan Indonesia nih tim underdog yang bisa dikatakan cukup dikesampingkan, diremehkan gitu. Gimana Bung Ai? Ya, dalam kualifikasi 4 ini memang kita dianggap tim yang paling lemah ya dari 3 tim ini. Bahkan kita secara matematis dikatakan paling kecil kemungkinan untuk lolos gitu. Tapi justru ini merupakan keuntungan gitu. Banyak orang yang tidak memprediksi sehingga mungkin ya memandang sebelah mata, menganggap remeh. Tapi secara skill sebenarnya pemain-pemain kita tuh nggak kalah loh dengan pemain-pemain Arab Saudi maupun Irak. Bahkan pemain lokal yang asli lokal pun skillnya bagus-bagus gitu. Nah terkait mental, tadi setuju dengan Bung Iqbal tadi, pemain-pemain diaspora ini mengangkat mental-mental pemain-pemain lokal kita. Karena mereka secara jam terbang, secara profesionalisme sudah lebih maju lah, sudah lebih bagus. Karena mereka bermain di Liga Eropa yang memang liga top dunia gitu, bahkan mereka pemain inti gitu ya, Ijes gitu dan lain sebagainya. Jadi memang ini harusnya sih jadi momentum yang sangat bagus dan kita harus optimis lah, dukung timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi menyebarkan energi dan juga semangat ya ke pemain timnas kita tentunya. Nah tapi kalau berbicara soal mental begitu ya, kita kan sebetulnya juga timnas ini kan diasuh oleh Patrick Kluivert. Seberapa signifikan sih peran Patrick Kluivert di posisi ataupun di babak ini? Ya kalau Kluivert kan tentu
salah satu pemain timnas Belanda yang populer ya. Dan pengalaman beliau juga pernah bahkan membawa Belanda ke semifinal Piala Dunia. Walaupun memang karir sebagai pelatih nggak sementereng ketika jadi pemain, tapi menurut saya mentalitas juara itu yang dia bawa ke timnas. Dan sekarang menurut saya timnas ini mewah ya, dari sisi direktur teknik, kemudian juga dari sisi pemilihan uji coba, penasehat teknis, semua disediakan oleh PSSI. Jadi harusnya sih walaupun awal-awalnya kan orang sempat mempertanyakan juga karena saya rasa mungkin Bung Ai juga pasti kaget lah ketika Sintayong itu pelatih yang sangat difavoritkan masyarakat Indonesia itu diganti. Tapi melihat perjalanannya sekarang, rasa-rasanya ya memang ini momen final ya yang beliau bilang itu sih. Oke, Bung Ai gimana? Cukup all out kah under Patrick Kluivert ini? Ya, intinya kan memang sekarang ini skuad jauh lebih kompak ya, dan mereka jauh lebih istilahnya kekeluargaannya jauh lebih kuat gitu, karena memang punya komunikasi yang lebih lancar gitu ya. Lalu juga trennya juga mulai naik gitu. Walaupun di pertandingan pertama Kluivert sempat kalah gitu kan timnas, tapi kan bisa menang dan makin terus menanjak gitu. Jadi ya kita berikan kesempatan lah untuk Patrick Kluivert untuk membuktikan. Dan benar tadi kata Bung Iqbal ya, dia tuh punya mentalitas juara karena sebagai pemain karirnya luar biasa. Walaupun memang sebagai pelatih masih perlu diuji gitu ya. Tapi ya kita berikan kesempatan, dan tim kepelatihannya beliau juga orang-orang hebat semua gitu. Direktur teknis juga orang hebat. Jadi memang mungkin butuh waktu, tapi kenapa enggak gitu, dengan ada momen yang emas ini ya dimaksimalkan semua kemampuan kita, dan dukungan dari PSSI juga sangat besar ya. Dari segi fasilitas, uji tanding dan lain sebagainya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita rendah diri atau takut menghadapi siapapun ya. All out gitu ya pokoknya. Harus all out. Nah, tapi kalau dari transisi Sintayong ke Patrick Kluivert ini seperti apa sih Anda melihatnya? Ya pastilah ada beberapa perubahan ya yang terlihat. Dan Patrick Kluivert saya lihat juga lebih fleksibel sih. Dia bisa mengikuti ya, mungkin juga menyesuaikan dengan kemampuan dan pemain-pemain baru yang hadir ya. Karena diaspora ini kan datang satu persatu ya. Bung Ai juga pasti mengikuti. Dan saya lihat kebutuhan pemain yang ada sekarang semua udah lengkap gitu. Jadi katakan ada 1-2 pemain yang absen, itu backupnya itu tidak akan kalah dengan pilar utamanya. Itu sih yang saya lihat ketika pengumuman skuad kemarin tuh, ya inilah memang yang terbaik saat ini tuh seperti ini. Walaupun tadi kita lihat juga ada videonya Marcelino ya, yang mencetak 2 gol ke gawang Saudi, itu nggak diajak gitu, nggak dibawa karena memang Marcelino memang sudah menurun ya dari sisi performa. Dia juga jarang dimainkan di klub. Jadi menurut saya ya Patrick Kluivert memilih pemain yang siap pastinya. Oke, tadi Bung Ai melihatnya bahwa apakah memang dari segi internal sudah cukup solid juga? Apakah karena kalau misalkan Kapten Tino sendiri bilang kalau misalkan semuanya bakal all out nih. Iya, dulu kan kalau kita ingat memang sempat berhembus kabar ada masalah komunikasi ketika di era Sintayong. Puncaknya adalah ketika pertandingan lawan Cina di Cina waktu itu kan. Dengan tidak diturunkannya beberapa pilar utama, itu menjadi pertanyaan besar semua orang. Sehingga akhirnya ketika itu Indonesia kalah. Dan itu akhirnya menghilangkan momentum kita untuk lolos di round 4 gitu ya. Di round 3 ya waktu itu kan. Yang akhirnya memutuskan untuk PSSI mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert. Saya pikir di era yang sekarang, ya tadi seperti kata Bung Iqbal, Kluivert tipikal yang mau mendengar. Mungkin ya karena secara culture mungkin berbeda lah gitu ya dengan Sintayong. Jadi dia mau mendengar masukan, dia mau menyesuaikan strategi dan juga istilahnya bagaimana dia build up tim itu dengan pemain-pemain yang ada. Dia mau mendengar masukan dari pemain, secara komunikasi lebih lancar. Karena nggak ada lagi kendala bahasa juga ya Bung Iqbal ya. Dan saya rasa sih dengan beberapa istilahnya wawancara pemain, pelatih semua solid ya. Jadi tidak ada lagi riak-riak atau perpecahan di dalam tim, itu yang paling penting sih. Karena sebagus apapun strateginya kalau tidak kompak itu akan jadi percuma gitu. Jadi ya kita doakan yang terbaik lah buat timnas. Oke, nah dengan berbagai pembenahan yang tengah dilakukan, apakah Anda melihat bahwa saat ini skuad Garuda ini bisa diperhitungkan di posisi Asia Tenggara? Dan seperti apa pesan Anda kepada publik menanti laga Indonesia nanti malam? Kalau di Asia Tenggara memang sejauh ini terakhir kita juga udah juara AFF, juara SEA Games. Jadi sebenarnya untuk Asia Tenggara saya rasa Indonesia udah paling teratas ya. Tapi untuk Asia tentu kita masih perlu diuji ya. Dan ini 2 pertandingan yang 180 menit ini yang menurut saya
kita pasti semua deg-degan lah menantikan hasilnya, karena kalau kita bisa lolos langsung, buat saya ini sejarah ya buat Indonesia, karena kita pernah lolos tahun 38, tapi waktu itu Piala Dunia itu kita belum merdeka, masih Hindia Belanda. Dan sekarang inilah saatnya sih menurut saya, dan siapapun bisa mengklaim sih nantinya Bang ya. Ini keberhasilannya siapa gitu loh. Bung Ai gimana nih pesan ke publik juga yang menaruh harapan besar untuk Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia 2026? Ya harapannya tentu kita sebagai bangsa Indonesia semua mensupport ya apapun yang dimiliki oleh skuad Garuda. Menurut saya ini adalah skuad yang terbaik yang dimiliki oleh timnas gitu. Secara skuad sangat mewah ya, market value-nya bahkan yang terbesar sepanjang sejarah gitu kan. Dan juga kedalaman skuadnya juga cukup bagus, rekor pertandingan kita juga cukup bagus. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak mendukung timnas lah. Dan ini juga momen penting tadi lagi-lagi ya, aku bilang ya, karena kita belum pernah sedekat ini dengan Piala Dunia. Jadi sayang untuk dilewatkan gitu ya. Jadi kita bertanding all out dulu, masalah hasil nanti kita lihat lah, nggak ada yang pernah tahu. Betul sekali. Kita harapkan bersama ya, Bung Iqbal dan juga Bung Ai, apapun hasilnya, pokoknya kalau kita lihat memang perjalanan timnas Garuda sudah sampai di sini, ini sudah cukup menggembirakan, sudah cukup memuaskan gitu ya. Tapi tentunya kita tidak boleh berpuas diri, kita akan menanti bersama-sama seperti apa. 2 laga penentuan menanti dan seluruh Indonesia tentunya akan menanti seperti apa hasil terbaiknya tentunya, dan kita harapkan bisa melihat bendera Indonesia berkibar di kancah Piala Dunia. Amin.